Play the chorus. Anak-anak kelas 5, apa kabar? Semoga semuanya masih sehat, ya masih semangat dalam belajar. Nah, hari ini Ibu akan membawakan kita dalam pembelajaran IPA. Ya, kita sambung lagi apa yang sudah kita pelajari kemarin. Tapi sebelum itu, kira-kira ada yang tahu ini di mana? Cara ada di belakang tulisannya, ya. Oke, kita masuk ke materi kita, yaitu buka buku kalian halaman 100. Kita mempelajari tentang gangguan pada organ gerak manusia. Kemarin sudah ya kita mempelajari itu, di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar itu. Ibu geser ya, panas. Nah, saat kita belajar kemarin kita mempelajari ada 5 gangguan dalam organ gerak manusia. Nah, hari ini di buku kalian halaman 100 itu ada beberapa tambahan ya, terutama dalam alat gerak manusia. Memang yang dominan di sini adalah bagian kaki, yaitu yang akan kita bahas ya. Coba mari kita lihat sama-sama halaman 100. Oke, di halaman 100 ya bisa kalian lihat ya. Di sana ada gangguan pada organ gerak manusia, terutama biasanya saat kita melakukan kegiatan olahraga ya, terutama alat gerak kaki kita ya, alat gerak bagian bawah itu paling banyak berperan ya. Nah, untuk gangguannya kalau kita lihat di halaman 101 di buku kalian itu ada tetanus, kram otot, kaki terkilir, dan juga polio. Kalau kemarin kita mempelajari tentang organ gerak manusia dan gangguannya ya, tapi lebih banyak adalah bagian tulang belakang. Nah, untuk hari ini kita lebih banyak mempelajari tentang kaki ya, alat gerak bawah. Nah, perhatikan ya, untuk yang pertama kita masuk ke bagian tetanus. Kalian waktu kecil ya selalu diimunisasi nih, zaman-zaman SD dulu, kelas 1 sampai kelas 3 rasanya kalau tidak salah, itu mendapatkan vaksin DPT. Nah, vaksin DPT itu fungsinya adalah untuk mencegah kita terkena penyakit tetanus. Nah, tetanus ini diakibatkan ya suatu kondisi ketegangan otot yang terus-menerus karena terdapat luka yang terinfeksi oleh bakteri. Jadi jika kamu terluka ya, atau misalnya ketika kamu berjalan kemudian kamu menginjak sesuatu nggak akhirnya luka, memang harus secepat mungkin dibersihkan lukanya ya dengan obat. Kemudian harus menutup luka dengan perban. Gunanya biar tidak terinfeksi bakteri-bakteri atau kotoran-kotoran. Itu fungsinya. Kenapa ketika kamu luka itu selalu diberi perban, atau sebelumnya kamu dibersihkan pakai alkohol atau repanol ya, untuk membersihkan luka dari kotoran-kotoran yang tersisa di sana. Kemudian ditutupi dengan perban. Gunanya biar bakteri itu tidak masuk dan melukai ataupun merusak lagi bagian yang terluka. Nah, itu dia ya. Karena jika kalau bakteri itu masuk, maka terjadilah infeksi. Infeksi inilah yang mengakibatkan akhirnya adalah tetanus ya. Tapi kalau kamu dari kecil sudah mendapatkan vaksin DPT, maka kemungkinan besar kamu terkena penyakit tetanus itu tipis ya. Tapi alangkah baiknya tetap yang namanya mencegah lebih bagus daripada mengobati. Oke, kita lanjut yang kedua. Yang kedua yaitu kram otot. Nah, ini sering terjadi ketika kamu melakukan kegiatan olahraga. Sering ya kita merasakan kalau di kegiatan olahraga, kalau kita tidak melakukan pemanasan dengan baik, maka pada bagian-bagian tubuh kita akan merasakan nyeri. Nah, nyeri itulah yang kemungkinan besar itu adalah kram otot. Kemarin kita udah belajar kalau otot itu bisa berkontraksi, bisa relaksasi. Nah,
kalau kita melakukan sesuatu tanpa pemanasan, maka akan bisa berefek untuk otot kita, karena tiba-tiba langsung berkontraksi atau tiba-tiba langsung melakukan suatu kegiatan, maka dia kaget ya. Kita aja bisa kaget apalagi otot. Nah, jadi untuk mencegah hal ini maka dilakukan pemanasan. Makanya kamu kalau mengikuti kegiatan olahraga selalu dianjurkan pemanasan, ikuti dengan baik biar waktu melakukan kegiatan olahraga secara keseluruhan kamu tidak akan merasakan yang namanya kram otot ya. Kram otot bisa disembuhkan atau ditangani dengan cara yaitu mengompres bagian yang kram dengan air hangat dan melakukan pemijatan ya. Jadi memang cara pengobatannya agak mudah ya, tapi bukan berarti karena mudah diobati lalu kamu melakukan hal yang itu terus menerus, jangan juga, itu namanya kamu cari penyakit ya. Oke, lanjut yang ketiga adalah kaki terkilir. Nah, biasanya nih kalau kita melakukan olahraga juga, selain olahraga misalnya jalan juga ya, kadang kita tidak melihat situasi, kurang teliti hingga mengakibatkan posisi kaki kita bisa terluka dengan keseleo bahasa kita ya, terkilir. Nah, itu dia. Terkilir artinya adalah cedera yang terjadi di pergelangan kaki berputar atau terpelintir dalam posisi yang salah, sehingga ligamen yang menahan persendian pergelangan kaki menjadi merenggang atau sobek. Jadi hati-hati, walaupun seperti yang Bu bilang tadi kayaknya tidak terlalu parah, simple aja, cuma keseleo, tapi bukan dicari ya, karena kakimu adalah yang berperan dalam kehidupanmu hari-hari, bisa berjalan, bisa beraktivitas karena kaki ya. Jadi harus bisa menjaga kesehatan kaki kamu. Nah, caranya ya ketika kamu terkilir atau terkesleo, kata orang kan, kesleo atau terkilir itu caranya adalah dengan mengompres, sama ya, mengompresnya dengan air es. Beda ya. Jadi bedakan kalau kram otot sama kaki terkilir. Kalau kram otot tadi kompresnya pakai air hangat. Kalau terkilir kompresnya pakai air es, jangan kebalik ya. Yang terakhir adalah penyakit polio. Nah, waktu kecil kamu juga diberikan yang namanya imunisasi polio ya. Biasanya imunisasi polio ini pada saat kamu bayi dan anak-anak juga diberikan karena untuk mencegah penyakit ini. Nah, polio itu suatu kondisi mengecilkan otot karena serangan virus polio. Makanya kalau kamu lihat bisa terkadang anak-anak itu tiba-tiba kakinya bisa kecil sebelah dibandingkan yang lain. Nah, itu bisa akibat dari polio. Tapi kalau kamu mengikuti anjuran dokter untuk imunisasi, pasti kamu tidak akan terkena ini. Makanya ketika kamu waktu kecil selalu ada pihak dari kesehatan, entah dari puskesmas ataupun dari rumah sakit, datang ke sekolah untuk memberikan suntikan vaksin buat kamu. Itulah gunanya, bukan sesuatu itu disuntik lalu nggak ada gunanya ya. Itu gunanya untuk tubuh kita ya. Makanya kamu terhindari dari penyakit yang seperti ini. Beruntung ya. Makanya kalau waktu kecil, mungkin waktu kamu masih kelas 1, kelas 2, kelas 3, kamu nggak tahu fungsinya, maka kamu selalu menolak, selalu menangis, meronta, nggak mau disuntik. Aksi kamu menangis disuntik itu lebih capek dibandingkan ketika kamu selesai disuntik. Karena selesai disuntik kamu bisa simpul cuma segitu Bu, tapi aksi kamu putar-putar kelas sambil menangis itu lebih lama dan bikin kamu lebih capek. Nah, jadi hal-hal yang diberikan kepada kita ya bukan suatu hal yang tidak berarti, tapi mungkin tidak berarti saat itu, tapi untuk kemudian hari itulah berartinya. Makanya waktu kecil kamu diberikan imunisasi
ya. Nah, itu tentang gangguan pada organ gerak manusia, tambahan buat yang kemarin ya, yang sudah kita pelajari. Semoga kamu memahami penjelasan ini, dan juga kalau untuk lebih jelasnya juga kamu bisa sambil baca buku kamu halaman 101, di situ juga ada, biar kamu lebih mengerti dan lebih memahami lagi. Nah, untuk lebih mendalami materi ini ya, silakan kamu kerjakan latihan kamu halaman 105 nomor 1 ya. Ibu ulang, halaman 105 nomor 1. Oke, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Semoga video ini dapat bermanfaat dan dapat memberikan lagi penjelasan untuk kamu biar kamu lebih mengerti dan lebih memahami materi kita. Oke, sampai ketemu lagi di video pembelajaran berikutnya. Ingat, tetap jaga kesehatan, selalu cuci tangan dan menggunakan masker. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Sampai jumpa.